Kenapa Jawa Timur lebih besar? Jawa Timur itu porsi hutannya juga paling besar di Jawa. Jawa Timur itu hutannya 1,7 juta dari 4 juta hektar atau sekitar 28%. Nah, hari ini yang telah dieksekusi berdasarkan data yang kami dapati, sebagian penguasaan fungsi tanah dan kawasan hutan untuk Kabupaten Banyuwangi, kemudian Kota Batu, kemudian Malang, Madiun. Oke Sobat Plano, hari ini masih bersama saya Bagus Haryanto dan juga Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bapak Dr. Hanif Faisal Nurrafiq, SHUT, MP. Dan hari ini kita spesial banget di kantor BPKHTL wilayah 11 Yogyakarta akan membahas soal penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTPKH di Pulau Jawa. Selamat datang Pak Hanif. Selamat datang ke kantor kita, Pak Bagus. Kita di kantor yang istimewa karena berada di Yogyakarta. Badan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Yogyakarta. Terima kasih Pak Bagus. Siap Pak. Ya, ini spesial banget kita berada di Jogja, Sobat Plano, dan kegiatan di Dirjen Planologi ya, itu seperti kita ketahui bahwa ada 22 BPKHTL yang ada di seluruh Indonesia, dan hari ini kita akan membahas soal kawasan hutan ya bersama Bapak Dirjen. Pak, tadi kita sudah sedikit mengulas terkait dengan PPTPKH. Nah, ini untuk kalau kita bicara secara nasional Pak, tadi kan ada 22 BPKHTL. Ini semuanya mengurus hal yang seperti ini Pak? Sama persis. Jadi kita dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 bahwa Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diberikan mandat untuk mengatur salah satunya pemantapan kawasan hutan. Sehingga pelaksanaan pemantapan kawasan hutan ini karena memang sifatnya sentralistik di pusat, maka Dirjen Planologi membentuk 22 unit pelaksana teknis Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan nama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan pada seluruh provinsi, di 38 provinsi di dalam pemangkuan 22 unit UPT. Nah, Yogyakarta ini paling tidak akan saat ini mengemban tugas untuk melakukan pemantapan kawasan hutan di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini data terakhir kita ada 3,3 juta hektar kawasan hutan seluruh Jawa, di Pulau Jawa yang luasnya kurang dari 13 juta hektar. Jadi secara umum berdasarkan kawasan hutan, maka kawasan hutan kita hanya kurang dari 30%. Sebagaimana sebenarnya untuk kelestarian fungsi hidup tentu itu masih angka yang tidak terlalu bagus, sehingga perlu kehati-hatian di sini. Nah, Pulau Jawa ini ada 3,3 juta hektar yang tersisa yang harus kita kelola dengan baik. Tadi kita sudah bersama-sama mendiskusikan bagaimana kemudian pada hampir sebagian landscape hutan kita telah diduduki oleh masyarakat, yang telah diokupasi masyarakat dengan berbagai macam motivasi dan berbagai macam historinya. Ini yang kemudian menjadi bahasan penting di dalam pemerintahan pusat kita. Bapak Presiden mendorong menginisiasi pembangunan undang-undang, penyusunan undang-undang Omnibus Law yang mengkoreksi pelaksanaan pengelolaan hutan, termasuk di Jawa menjadi perhatian beliau. Hampir selama dekade sejak pemerintahan berdiri sampai hari ini, sampai masa pemerintahan sebelum Pak Presiden Jokowi, ini tidak ada pola penyelesaian terkait dengan pendudukan masyarakat di Jawa yang berada di dalam kawasan hutan. Sementara kawasan hutan di Jawa menjadi daya pendukung dari daya dukung dan daya tampung yang paling penting di Jawa. Di Jawa dengan luas 13 juta hektar atau hanya kurang dari 7% luas daratan di Indonesia, itu didiami hampir lebih dari 52% penduduk Indonesia. Katakanlah 147 juta jiwa tinggal di Jawa yang luasan daratannya hanya
13 juta atau kurang dari 7% dari daratan di seluruh Indonesia. Tentu dengan segala aktivitasnya, kemudian semakin intensifnya pertumbuhan, maka tekanan lingkungan semakin sangat besar. Berdasarkan kajian kami, maka sejujurnya Jawa ini hanya boleh menampung kurang dari 109 juta orang. Sementara saat ini, dari Banten sampai ke Jawa Timur dan Madura, kita hanya diperbolehkan oleh lingkungan ini dengan alat ukur lingkungan, kita hanya boleh didiami oleh 109 juta orang. Sementara penduduk Jawa saat ini adalah 147 juta atau hampir 51%, mendekati 52% dari seluruh penduduk Indonesia. Sehingga tentu daya dukung daya tampung lingkungan dari sisi kehutanan menjadi sangat krusial untuk kita perhatikan. Jadi dengan segala fungsi terkait dengan keberadaan lingkungan, hutan menjadi hal yang menjadi prinsip untuk selalu kita cermati perkembangannya. Di Jawa ini kondisinya tidaklah terlalu bagus. Oke, Pak, terkait dengan penataan kawasan hutan di Pulau Jawa ini kan ada Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Jawa Barat. Nah, dari secara keseluruhan gitu kan, kalau kita berbicara di Pulau Jawa ini penataan kawasan hutan ini potensinya berapa yang bisa diberikan legalitasnya kepada masyarakat? Jadi kami sampaikan hutan dengan luas 3,3 juta hektar tadi, hampir 1 jutanya merupakan daerah konservasi. Ini benar-benar harus kita lindungi karena memang disitulah plasma nufta terakhir yang kita bisa pertahankan di Pulau Jawa. Kemudian sisanya 2,3 juta hektar merupakan hutan produksi dan lindung. Itu mulai dari Banten sampai ke Madura sana, termasuk di IY dan DKI, itu 2,3 juta hektar yang kemudian dikelola oleh perhutani. Hari ini sebagian diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Bagus bahwa melalui undang-undang tadi Omnibus Law yang mengkoreksi salah satunya Undang-Undang 41, kemudian mengkoreksi salah satunya juga adalah Undang-Undang 18 tentang pencegahan pengerusakan kawasan hutan, itu dimandatkan untuk menyelesaikan ini. Jadi sepanjang beberapa mungkin selama merdeka sampai tahun 2020 tidak ada kita pernah bisa menyelesaikan kasus ini. Nah, melalui undang-undang tersebut dengan mengkoreksi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, kemudian melalui Undang-Undang Omnibus Law ini yang kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini Nomor 6 tahun 2023 itu mengamanatkan di dalam pasal 110B-nya, Pak, bahwa kegiatan keterlanjuran, kegiatan aktivitas yang sudah dilakukan di dalam kawasan hutan sebelum ditetapkannya undang-undang ini, Undang-Undang Omnibus Law Nomor 6 tahun 2023, itu diselesaikan dengan sanksi administratif. Jadi batasannya undang-undang itu ditetapkan tanggal 2 November 2020. Artinya, Pak Bagus, teman-teman sekalian, sahabat Plano, pada saat kegiatan itu dilakukan sebelum 2 November 2020, maka tidak dilakukan pendekatan dengan pidana, tetapi dengan sanksi administratif. Nah, setelah itu maka ini harus hati-hati, terutama di Jawa. Kegiatan mestinya sudah berhenti pendudukan kawasan hutan tanpa izin sejak tanggal 2 November 2020. Karena apa? Karena kita akan pantau melalui citra satelit. Begitu kegiatan Bapak Ibu dilaksanakan setelah 2020, tanggal 2 November, maka pendekatan pidana akan kita tempuh. Di undang-undangnya bicara gitu, Pak. Jadi setelah tahun 2 November 2020, semua tidak peduli, semua yang terkait dengan pendudukan kawasan hutan, pendudukan oleh siapapun, perorangan, badan swasta dan lain-lain, yang tanpa izin, maka pendekatannya adalah pidana sejak tanggal 2 November 2020. Sudah cukup kita mengokupasi hutan di Jawa ini, sehingga kemudian bagaimana yang sebelum, Pak? Sebelum 2 November 2020, maka diselesaikan dengan sanksi administratif. Nah, namun di pasal 110B tersebut di ayat 2-nya menjelaskan pada saat kemudian kegiatan itu dilakukan oleh perorangan, oleh masyarakat yang memang dia berdiam di dalam kawasan hutan itu paling tidak 5 tahun dia ada di sana, kemudian kegiatannya memang untuk mereka dengan batasan maksimal 5 hektar, maka
dikecualikan dengan sanksi administrasi. Artinya boleh. Diselesaikannya bukan berarti boleh, tapi harus kita selesaikan. Jadi tidak dengan diberikan sanksi, tetapi diselesaikan dengan penataan kawasan hutan. Jadi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan. Jadi mereka akan dilakukan kajian-kajian untuk kemudian diambil langkah-langkah penyelesaian yang kita sebut dengan tadi Pak Bagus sebut dengan PPTKH, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk pengukuhan kawasan hutan, untuk pemantapan kawasan hutan atau untuk penataan kawasan hutan. Jadi konsep utamanya adalah dengan menata masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan ini harus meningkatkan pemantapan kawasan hutan itu sendiri. Artinya begitu kita lakukan penyelesaian itu, pola-pola penyelesaian masyarakat yang ada di dalam hutan, maka konsekuensinya masyarakat harus ikut menjaga hutan yang tersisa ini. Kemudian tidak boleh mengalih tangankan hak yang telah diberikan oleh negara, karena mandatnya di sini mereka diberikan tanah di dalam kawasan hutan, tetapi dengan tugas menjaga hutan itu, tidak kemudian tanah ini dijual ke tokek-tokek, kemudian dia merambah lagi. Nah ini kalau Bapak merambah lagi, kita merambah lagi, undang-undang meminta kita untuk melakukan pendekatan secara hukum. Jadi tidak ada kata lain. Artinya ketika masyarakat atau masyarakat yang diberikan legalitas melalui PPTKH atau TORA ini, gitu kan, itu berhak untuk menjaga haknya sesuai dengan pengelolaan di bidang pertanian atau di bidang apa aja, Pak? Itu kalau nanti pola penyelesaiannya adalah dengan mengeluarkan dari kawasan hutan, maka haknya sebagaimana di areal yang non kawasan hutan. Tetapi ingat, kewajibannya harus menjaga keutuhan hutan di sekitar. Betul. Yang tadi yang disebutkan tidak boleh memindah tangankan, artinya mengalihfungsikan seperti itu, Pak ya? Ya. Memang di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh kita atau keputusan menteri yang dikeluarkan oleh kita membatasi itu. Jadi tidak boleh, paling tidak dalam waktu 10 tahun ke depan tidak boleh ada ganti nama terkait dengan pemberian hak kepada masyarakat. Pak Bagus tadi kita sampaikan di dalam pasal 110B ayat 2 menyampaikan demikian, bahwa penguasaan fisik masyarakat di dalam kawasan hutan dilakukan dengan pendekatan penataan kawasan hutan. Apa itu penataan kawasan hutan? Jadi penataan kawasan hutan tadi untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilakukan melalui 2 skenario besar pada 2 kondisi landscape yang berbeda. Pada kawasan-kawasan hutan di provinsi atau di pulau yang luas kawasannya lebih 30%, itu cukup dilakukan oleh tim inventarisasi yang diketahui oleh Kepala BPKH-TL Pak Indro ini. Kalau di sini kalau di Jawa Kepala BPKH-TL, kalau di sini untuk daerah yang kurang dari 30% maka wajib disusun dengan tim terpadu. Jadi 2 hal ini berbeda sekali. Kenapa yang satunya tim inventarisasi dan verifikasi kawasan hutan, satunya tim terpadu? Karena yang tim inver ini kawasan hutannya masih cukup untuk mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan di lokasi itu. Itu hampir seluruhnya, sebagian besar di Pulau Jawa, kecuali Lampung. Lampung dan Bali, ini kawasan hutannya juga kurang dari 30%. Sehingga penyelesaiannya melalui mekanisme kedua tadi, melalui tim terpadu yang diketahui oleh para expert, ya, ada dari university atau dari BRIN. Jadi kenapa itu tim terpadu? Karena yang dikaji bukan hanya kependudukan, tetapi landscape, daya dukung dan daya tampung itu. Sehingga 2 pola ini yang kita dimandatkan lebih lanjut di dalam peraturan peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021. Jadi 2 pendekatan ini Jawa. Hari ini kita berada di Jawa. Tadi udah kami sampaikan Pak Bagus, luas kawasan hutan kita hanya 3,3 juta hektar, sementara daratannya 13 juta hektar kurang, kemudian penduduknya 147 juta yang harusnya hanya mampu kita untuk 109 juta. Kemudian pada saat kita bicara 109 juta orang, maka kawasan hutannya dimintakan lebih dari 30%. Hari ini berbeda. Jadi seperti kita mulai dari Jawa Timur. Jawa Timur itu kawasan hutan kita hanya 28% dari luas daratannya yang 4 juta hektar. Kalau misalkan di Pulau Jawa ini terkait dengan penataan kawasan hutan, itu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu berbeda juga, Pak. Artinya potensi untuk diberikan seluruhnya dilakukan dengan tim terpadu. Karena kawasan hutannya kurang dari kecukupan kawasan hutan. Jadi kalau kita membahasakan sederhana,
das itu dibagi dua, hulu, tengah, hilir. Dibagi 3 ya, berarti 33% itu wajib ini harus ada tutupannya untuk menjaga kehidupan yang di bawahnya. Nah, Jawa Timur hanya 28%. Lebih parah lagi Jogja katakan. Jogja kita ini hanya punya 18.000 hektar. Jogja masih punya hutan, Pak ya? Ada. Jadi luas hutan kurang dari 6%. Jadi luas kawasan hutan di Jogja ini kurang dari 6%. Paling parah DKI Jakarta. Kita hanya sekitar 0,7%. Luas DKI itu hanya punya hutan 0,7. Itu pun hutan kota kayaknya, Pak. Ya, itu pun hutan kota dan sebagian mangrove yang ada di pesisir. Kemudian kita lari ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini hutannya hanya 19%, kurang dari 20%. Hanya sekitar 700-an ribu, sedikit mendekati 800 ribuan hektar. Kemudian Jawa Barat itu relatif lebih seperti Jawa Timur. Jadi paling besar ini Jawa Timur nih, 28%. Kemudian Jawa Barat itu di angka kurang juga ya, hampir kurang dari 20% bahkan ya untuk Jawa Barat. Iya, kemudian Banten itu 22%, tapi hutannya cuma 200.000 hektar karena Bantennya kecil. Jadi secara umum dari Banten sampai ke Jawa Timur itu kurang dari 30%, sehingga penyelesaian penguasaan itu wajib melalui tim terpadu. Dan ini melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kita mulai menyelesaikan dengan segala peranata anggaran dan lain-lain. Kita telah melalui kegiatan itu sejak tahun 2023. Jadi hampir seluruh kabupaten provinsi telah kita identifikasi dengan baik, kita masukkan di dalam peta indikatif penyelesaian penguasaan fisik tanah dalam kawasan hutan, peta indikatif PPTKH. Bagaimana peta itu dibangun, Pak Bagus? Peta itu dibangun berdasarkan berbagai macam sumber. Sumber utama adalah citra satelit. Jadi citra satelit itu dibuka, Pak Bagus. Kalau dimandatkan di situ, yang akan kita lepas adalah dikuasai berturut-turut katakan 20 tahun. Maka peta satelit tahun 2020 itu menjadi landasan. Jadi pada saat di 2020 dia sudah terbuka, itu yang kita bisa lepas atau kita sesuaikan. Iya, salah satu syaratnya. Kemudian informasi-informasi yang lain. Nah, selanjutnya berdasarkan tadi kajian daya dukung dan daya tampung di masing-masing provinsi, maka tim terpadu turun untuk menganalisa. Tadi tim terpadu itu dari KLHK. Dari KLHK, kemudian kemudian dari provinsi yang membidangi untuk bersama-sama melakukan pengkajian ini. Ya, jadi terkait itu kemudian kita memberikan beberapa proses penyelesaiannya. Pertama adalah melalui pelepasan kawasan hutan. Ini untuk Jawa benar-benar kita batasi. Jadi yang bisa dilepas dari kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain atau non kawasan itu hanya memang benar-benar desa, kampung, permukiman yang sudah memang membentuk kultur yang tidak bisa kita artinya pasos-pasum dan pasos-pasum perumahan yang kemudian sudah mengelompok menjadi suatu struktur budaya, itu tidak bisa kita hindari untuk dilepaskan dari kawasan hutan. Selanjutnya kemudian itu juga kita membatasi diri pada fungsi yang produksi. Untuk fungsi lindung kita tidak lepaskan, tetapi melalui penggunaan kawasan hutan. Bagaimana dengan lahan pekarangannya? Itu melalui pendekatan perhutanan sosial. Kemudian bagaimana terkait dengan daerah-daerah yang berada di konservasi melalui kemitraan konservasi. Kemudian daerah-daerah tertentu yang memang tidak kita rekomendasi ya juga banyak gitu. Kadang-kadang hanya usulan-usulan yang kegiatan fisiknya tidak ada yang kita tolak. Jadi dari peta indikatif kawasan hutan, maka di Jawa itu hampir ada 4.000 hektar, Pak, yang harus kita proses atau kita lepas. Seluruh Jawa, Pak, dan Banten? Iya, mulai dari Banten sampai Jawa Timur. Ada 4.000 hektar yang harus kita eksekusi. Nah, dari 4.000 hektar itu ada terbagi, Pak. Misalkan Jawa Timur berapa ribu hektar, Jawa Barat berapa ratus hektar? Nah, angkanya saya detailnya kurang ingat, tetapi dari peta indikatifnya mendekati 4.000 hektar. 4.000 hektar. Kemudian bagaimana kemudian kita lepas sementara kawasan hutan kita sudah kurang. Sehingga tentu ada upaya lain dari KLHK untuk kemudian memacu realisasi dari lahan kompensasi. Apa itu lahan kompensasi, Pak Bagus? Jadi lahan kompensasi itu lahan-lahan yang dimintakan oleh KLHK kepada pelaku usaha yang menggunakan hutan di Jawa. Jadi katakan Bapak mau menambang pasir di Jawa seluas 5 hektar, Bapak harus mengganti tanah 1/2. Nah itu
katakan dari lahan jalan tol penggunaan juga dikenakan waktu itu dikenakan lahan kompensasi listrik, PLTA dan seterusnya. Nah ini kemudian yang sifatnya komersial tentunya. Nah ini hasil kalkulasi kita, maka ada potensi kita untuk menambah luas kawasan hutan di angka 8.000 hektar. Dari 4.000 yang tadi ya? Kita lepas 4.000, kita akan masukkan lahan bukan hutan menjadi hutan 8.000 target kita. Nah ini akan kita paksa selesai karena tidak bisa tidak Jawa harus berkecukupan kawasan hutan kalau kita mau sustainable. Kita tidak inginkan generasi kita akan berakhir di zaman kita, nanti anak kita beranak dan seterusnya. Tentu ketahanan lingkungan menjadi utama. Salah satu syarat dasarnya hutan wajib terjaga karena dialah bagian hulu bagaimana kemudian fungsi lingkungan bisa berlangsung dengan sustainable atau lestari. Pak, ini kan terkait dengan penataan kawasan hutan itu sebenarnya ujungnya adalah masyarakat mendapatkan legalitas atau sertifikat ya, yang selama ini Pak Jokowi juga ke beberapa daerah termasuk di Jawa gitu kan, bahwa ini ada sertifikat gratis atau PTSL. Nah sebenarnya lahirnya PTSL ini atau sertifikat gratis ini adalah lahir dari rahimnya penataan kawasan itu Pak ya? Iya. Sebagian PTSL tadi berasal dari pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan. Artinya diprosesnya dari situ sebenarnya awal mulanya. Awali dari tim terpadu untuk di Jawa, tim inver untuk di luar Jawa yang hutannya lebih dari 30%. Oke, artinya legalitas yang diberikan negara kepada masyarakat terkait dengan tanah objek reforma agraria ini sebenarnya itu adalah dari kerja-kerja KLHK di dalam memberikan program PPTKH itu tersebut Pak ya, yang dilakukan oleh tim terpadu itu ya. 2018 yang lalu Pak Presiden merasa ini penguasaan fisik tanah kurang begitu adil, sehingga beliau menggelar kebijakan atau program yang disebut dengan reforma agraria, di mana objeknya adalah tanah, sehingga tanah objek reforma agraria atau TORA. TORA itu dibagi menjadi dua penanggung jawab utama, pada non kawasan hutan atau kemudian kawasan hutan yang telah berubah menjadi non kawasan hutan, itu tanggung jawabnya di ATR BPN, itu seluas 4,5 juta hektar. Kita juga mendapat kewajiban untuk segerakan memberikan akses masyarakat yang ada di hutan. Targetnya waktu itu juga 4,1 juta hektar. Jadi ini target yang diemban oleh dua instansi dan kita berbaringan mengejar itu. Kok tidak selesai Pak? Ya tidak selesai karena demikian rumit dan persil-persilnya itu nyebar, sehingga kita mendatangi suatu lokasi untuk kita lakukan penyelesaian dengan skema itu memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar yang tidak kemudian bisa kita selesaikan secara serentak. Namun tadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 batasannya tadi pokoknya segala hal yang telah dilakukan sejak sebelum 2020 2 November diselesaikan dengan penataan kawasan hutan. Selepas itu dengan pendekatan pidana dan penegakan hukum. Nah, artinya meskipun belum terselesaikan tahun ini, tetapi datanya sudah ada di kita semua, ada di semua instansi. Sehingga secara step by step kita akan selesaikan desa per desa, kabupaten per kabupaten, kita wajib selesaikan penguasaan fisik tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat melalui pola yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Ini saya menariknya kayak gini Pak. Katakanlah kita di Pulau Jawa gitu kan. Di Pulau Jawa ini banyak desa yang memang masih dalam kawasan hutan. Nah, ini sudah berapa persen? Artinya desa-desa yang ada di Pulau Jawa ini yang sudah ditata melalui penataan kawasan hutan ini, Pak? Kita baru melakukan penyelesaian dengan skema yang saya sebut tadi pada beberapa kabupaten, karena sebagaimana kita sampaikan tadi, kita baru mulai di tahun 2023 sejak undang-undang. Jadi begitu undang-undang ini dimandatkan, kita melakukan penyusunan kelembagaan, kemudian sosialisasi, kemudian melakukan beberapa sosialisasi sampai ke kabupaten. Nah, pelaksanaan penganggaran juga menjadi penting yang baru bisa teranggarkan di 2023. Nah, hari ini yang telah dieksekusi berdasarkan data yang kami dapatin bahwa yang telah dieksekusi adalah sebagian penguasaan fisik tanah dalam kawasan hutan untuk Kabupaten Banyuwangi, kemudian Kota Batu, kemudian Malang, Madiun. Jadi itu yang sudah kita lakukan
pelepasan kawasan hutan melalui skema yang tadi, dan telah disampaikan sertifikatnya oleh yang terhormat Pak Presiden kepada masyarakat di tahun lalu di GBK kalau nggak salah. Dan hari ini teman-teman BPK Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Yogyakarta sedang masif melakukan kerjasama dengan seluruh kabupaten kota untuk menyelesaikan ini. Artinya tidak hanya tadi yang disebutkan, artinya ada beberapa daerah juga di kabupaten gitu kan, desa-desa yang masih masuk dalam kawasan hutan itu terus diberikan kesempatan untuk ditata atau dilepas gitu. Ya, saya rasa ini wajib. Bahkan saya berpikir Jawa harus menjadi barometer pengelolaan hutan di Indonesia. Kita banyak orang di sini, segala sumber daya ada, sehingga pelaksanaan kegiatan penataan wajib terus dilakukan. Kemudian yang menarik di sini, Pak Bagus, bahwa biasanya kehutanan ini sangat susah menerima anggaran dari pihak luar. Namun untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini dimandatkan bisa didanai oleh APBD 1, anggaran pemerintah daerah 1, tingkat 1 maupun APBD 2 kabupaten. Sehingga saya rasa akan memudahkan kita untuk mengeksekusi dari sisi anggaran. Mudah-mudahan dengan gotong royong kita, sekali lagi teman-teman provinsi, kabupaten, ayo diperhatikan ini dari sisi kawasan hutan dan keberlanjutan lingkungan sangat penting. Kemudian tolong dicermati penganggarannya sehingga bisa mendukung penyelesaian penguasaan fisik tanah dalam kawasan hutan. Ini penting untuk memberikan kepastian masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan, karena itu juga masyarakat kita pada satu sisi dan menjadi modal sosial pengelolaan hutan pada sisi yang lain. Kemudian dari sisi kehutanan menjadi demikian penting, masyarakat akan merecognize, mengakui hutan itu, meskipun hutan itu dari dulu sudah ada, tetapi membuat mereka mengakui kan dengan berbagai macam pendekatan. Salah satu yang kemudian dibangun, disusun, ditetapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 ini. Peran serta pemerintah daerah emang selama ini masih kurang, Pak, dalam mendukung penataan kawasan hutan ini, yang akhirnya anggaran untuk kegiatan ini masih dari APBN. Pak Bagus, sebenarnya saya katakan tadi, sejak Indonesia Merdeka sampai hari ini kan pola penyelesaiannya baru ditetapkan tahun 2020, sehingga tidak semua pemerintah dengan undang-undang yang cukup banyak yang dirubah itu kemudian Makanya kemudian sosialisasi yang terus-menerus dari kita semua, dari teman-teman kepala dinas provinsi kepada seluruh teman-teman di kabupaten, kota, bahkan desa menjadi sangat penting. Karena pengusulannya itu memang dimulai dari kabupaten, Pak. Kemudian dilakukan tim terpadu. Ini sekarang skenario regulatifnya demikian. Sehingga apakah pemerintah kabupaten tidak ngeh? Saya rasa sekarang sudah mulai ngeh. Buktinya apa? Hampir setiap minggu keluar surat yang saya terima dari teman-teman kabupaten di seluruh Pulau Jawa ini untuk kita kemudian bisa bersama-sama menyelesaikan penguasaan fisik tanah di dalam kawasan hutan di kabupatennya masing-masing. Nah, penganggaran juga sepertinya sudah menjadi hal yang kemudian menjadi pokok pembicaraan di dalam penyusunan anggaran mereka. Nah, singkat kata, Pak Bagus, kita hanya perlu berupaya dengan lebih keras lagi menjadikan Pulau Jawa ini harus menjadi barometer pengelolaan hutan, pemantapan kawasan hutan di Indonesia. Kalau Pulau Jawa aja tidak bisa, bagaimana pulau di luar Jawa gitu, yang notabene prasarannya lebih sangat kurang dibandingkan Jawa. Kita menuntut Jawa harus menjadi barometer pemantapan kawasan hutan. Kita menuntut semua pihak bertanggung jawab terkait dengan kelestarian lingkungan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian hutan pada khususnya. Oke. Ini saya menarik terkait dengan peran dari pemerintah daerah dalam penataan kawasan hutan. Artinya dari masyarakat, kemudian dari pihak desa, kecamatan sampai kabupaten dan provinsi terintegrasi terhadap pengajuan dari kegiatan ini, Pak ya? Ya, saya rasa menjadi langkah sinergis ya. Jadi kalau teman-teman di ATR BPN menyusun namanya gugus tugas reforma agraria, kita ada di dalamnya juga. Kemudian dari kita KLHK, kita menyusun tim inventarisasi dan verifikasi, tim inver. Mereka juga ada di dalam kita. Jadi sebenarnya antara tim gugus tugas reforma agraria dan tim inver ini adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Karena apa yang ditangani di sini akan selanjutnya ditindaklanjuti oleh gugus tugas reforma agraria. Di dalam dua tim ini, maka semua unsur dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bersinergis untuk itu. Tinggal bagaimana kita memanage, bagaimana kita melead itu menjadi kegiatan operasional yang mampu menyelesaikan permasalahan hutan yang hari ini sudah cukup tidak terlalu ringan untuk kita selesaikan dalam waktu yang segera. Saya tadi membaca beberapa data terkait dengan penataan kawasan hutan di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan juga Jawa Timur. Akan tetapi ada potensinya dari Jawa Timur sepertinya begitu banyak, sekitar 2.000 hektar yang berpotensi untuk
mendapatkan program ini. Sementara di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat itu hanya sekitar kurang lebih 400 hektaran. Nah, ini kok ada perbedaan. Kenapa, Pak? Berbeda sepertinya. Apakah memang kawasannya hutan luasannya berbeda, atau mungkin di sana cerita atau sejarahnya berbeda, Pak? Kawasan hutan secara umum untuk di Jawa telah dimulai sejak 1800-an. Bahkan semakin menguat pada zaman Danres ya. Meskipun ada negatifnya, banyak negatifnya, tetapi positifnya juga ada. Ternyata hutan kita terselamatkan oleh Danres. Mohon maaf ya, bukan mengurangi ini. Nah kemudian iya jaga, kalau di sana kan begitu melanggar hukum langsung didor aja selesai. Karena kan kita enggak sekarang, jadi pendekatan menjadi penting. Kenapa Jawa Timur lebih besar? Jawa Timur itu porsi hutannya juga paling besar di Jawa. Jawa Timur itu hutannya 1,700.000 hektar sekira itu. 1.700.000-an dari 4 juta hektar atau sekitar 28% itu kawasan hutan. Sehingga karena dia luas tentu ada masyarakat yang di dalamnya. Sehingga itu bukan yang target, Pak, itu peta indikatif. Jadi berindikasi berdasarkan peta citra satelit dan berbagai macam sumber, itu ada indikasi mereka diam di dalam hutan yang bisa kita selesaikan itu di angka sekitar tadi disebutkan Pak Bagus. Berapa tadi? 2.000-an hektar. Nah, itu berdasarkan peta indikatif. Bukan berarti itu menjadi target, enggak, itu yang harus kita selesaikan berdasarkan peta indikatif. Kemudian Jawa Tengah yang tadi kita sebut hanya 19% ya, atau 700.000 hektar aja. Jawa Barat juga sekitar 15% kalau nggak salah, mohon maaf. Itu juga hanya 700.000 hektar sawah hutannya. Banten bahkan cuma 200.000 hektar di dalam ada kawasan hutan di Banten. Jadi memang di Jawa Tengah itu potensi hutannya masih paling besar dibanding provinsi yang lain, sehingga tentu karena dia luasnya semakin besar, tentu penduduknya juga semakin banyak di sana, sehingga dimungkinkan penyelesaian ini akan juga banyak di sana sesuai dengan peta indikatif yang dibangun. Jawa Timur dan berikut Madura, Pak ya? Iya. Bukan membeda-bedakan, memang kondisi existingnya itu. Jadi itu sudah berdasarkan norma pendekatan saintifik yang dapat kita tempuh untuk kemudian memanaging kawasan hutan di Jawa. Oke. Artinya secara kinerja juga di Pulau Jawa ini dalam proses penataan kawasan hutan ini juga butuh waktu. Nah, kita tadi bahwa penataan kawasan itu sejak 2023. Nah, hari ini gitu kan proses ini masih terus berlanjut, Pak? Ya, masih terus berlanjut. Kalau penataan itu yang terkait dengan penyelesaian pengusahaan fisik kita lakukan di 2023 awal ya, karena memang anggaran dan seterusnya baru kesusun. Namun tata batasnya sendiri sudah dimulai tahun bahkan 1800 ya, kemudian semakin menguat. Hari ini kita melakukan tata batas di kawasan hutan di Jawa tidak kurang hampir 62.000 kilometer. Jadi ibarat kata kalau Pak Bagus naik haji itu 4 kali bolak-balik. Jadi dari sini ke Mekah kan 7.000 nih, 7.000 bolak-balik. Jadi itu ada hampir 4 kali Bapak bolak-balik itu keliling hutan di Jawa. Ya, jadi ini tata batas sudah. Berarti langkah berikutnya adalah penyelesaian penguasaan tanah yang disebut dengan PPTKH. Ini gunanya untuk apa? Untuk memantapkan kawasan hutan, bukan untuk maksud yang lain. Ya. Pak, ini waktu juga kita sebenarnya pengen panjang juga, tapi insya Allah nanti kita ke depan kita akan kupas lagi. Ini baru di Pulau Jawa, Pak ya? Iya. Baru Pulau Jawa Bapak jelaskan. Ini belum di beberapa pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Dan tentu saja ini menjadi penantian panjang dari masyarakat yang ada di Indonesia terkait dengan penataan kawasan hutan yang akhirnya bisa mereka kelola sendiri secara legalitasnya. Nah, mungkin Bapak ada pesan nih terhadap pemerintah daerah, masyarakat, khususnya di Pulau Jawa yang mungkin masih menunggu di dalam program PPTKH ini, Pak. Makasih Pak Bagus. Sobat Plano yang kami banggakan, ini mungkin katanya ini closing statement ya. Saya rasa kita sama-sama paham, Jawa menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pertumbuhan. Sehingga keberadaan Pulau Jawa benar-benar harus kita jaga. Tadi diindikasi bahwa sebenarnya, sejujurnya, daya dukung, daya tampung Jawa hanya cukup untuk 109 juta jiwa penduduk Indonesia. Dengan catatan luas kawasan hutannya, tutupan hutannya harus 30%. Saat ini kondisinya sudah kurang daripada itu. Sehingga tentu menjaga kawasan hutan menjadi keniscayaan, tidak bisa lagi selain itu. Nah, salah satu langkahnya adalah segera kita menyelesaikan
penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan PPTKH yang telah diberikan mandat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Ini artinya apa, teman-teman sekalian? Teman-teman di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, bahkan kecamatan. Ayo kita sama-sama mendiskusikan ini, merancang dengan detail, mulai dari kelembagaannya sampai dengan penganggarannya. Selanjutnya saya dari Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mewakili teman-teman KLHK menitip sangat berat kepada teman-teman yang telah diberikan haknya. Tolong bersama-sama jaga utuh kawasan hutan. Jangan merambah lagi, jangan memperberat tekanan hutan lagi, karena sejujurnya Jawa benar-benar tidak terlalu baik untuk kondisi kelestarian lingkungannya. Sehingga dengan demikian, ayo kita bekerja sama, gunakan semua skema yang telah diberikan dengan bijaksana oleh pemerintah, kita eksekusi dengan bijaksana, mudah-mudahan dengan kita bersama, kita mampu menjaga kelestarian Pulau Jawa sebagai pusat yang mendukung pusat pertumbuhan pemerintah dan beberapa hal yang mendasar bagi tata laksana negara kita. Ya, baiklah Sobat Plano, alhamdulillah ya hari ini kita sudah mengulas banyak terkait dengan penataan kawasan hutan atau PPTPKL di Pulau Jawa. Dan insya Allah ya hari ini kita ngobrol, diskusi soal program penataan kawasan hutan ini untuk Pulau Jawa. Ke depan kita akan kembali mengulas terkait dengan penataan kawasan hutan di beberapa daerah, Lampung, kemudian juga di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Artinya apa gitu kan, pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas. Terima kasih Pak Hanif. Sehat ya. Sekali lagi terima kasih Sobat Plano, dan insya Allah kita akan kembali lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.